Muhammadiyah sudah lama sebenarnya peduli terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup dalam makna yang luas. Hal itu didasari oleh pertama pandangan teologis Muhammadiyah, di mana Islam itu sebagai agama yang peduli terhadap lingkungan, di mana ada aspek penyelamatan, ada aspek pemeliharaan, dan aspek keberlangsungan. Nah, berdasarkan pada beberapa hal tadi, maka Muhammadiyah sejak tahun 2000 sesungguhnya kemudian merintis langkah, kegiatan, dan program untuk lingkungan hidup. Secara formal memang Majelis Lingkungan Hidup itu atau Lembaga Lingkungan Hidup itu dibentuk ketika Muktamar yang ke-49 ya di Malang itu. Di Malang itu, tetapi sebenarnya itu sudah dimulai sebelumnya. Keberadaan Majelis Lingkungan Hidup yang sudah berlangsung sebenarnya ini periode yang ketiga, itu sesungguhnya merupakan unsur pembantu pimpinan pusat Muhammadiyah untuk operasionalisasi program-program lingkungan hidup. Dan cakupannya sesungguhnya luas. Yang pertama menyangkut penyiapan konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan alhamdulillah sudah dihasilkan buku teologi lingkungan hidup, kemudian juga fikih lingkungan, dan ini memberi perspektif tentang bagaimana Islam dalam pandangan Muhammadiyah mengenai lingkungan. Oke, jadi itu yang kemudian konseptual, kemudian diturunkan ke kegiatan yang sifatnya program, sifatnya praksis. Sehingga, nah diharapkan program yang praksis ini karena Muhammadiyah adalah suatu organisasi dakwah, maka padanan katanya sinonimnya bahwa dakwah adalah gerakan. Nah, ketika program kegiatan ini dinilai berhasil kalau itu membangun gerakan, maka ciri-ciri program kami salah satunya adalah gerakan. Nah, ini gerakan ini baik gerakan untuk membangun gerakan warga Muhammadiyah secara internal maupun warga masyarakat secara umum. Karena apa? Karena permasalahan lingkungan adalah permasalahan universal, dialami semua, tidak hanya warga Muhammadiyah. Langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan, kita sudah mengembangkan konsep sedekah sampah. Dan ini sudah mulai berkembang di seluruh daerah dan wilayah. Gerakan Sedekah Sampah adalah pengumpulan sampah yang dilakukan oleh warga maupun jamaah yang bersifat non-organik, dan itu dikumpulkan di masjid karena semuanya berbasis dengan masjid. Dari sampah yang disampaikan kepada dari warga ini kemudian oleh relawan Sedekah Sampah ini dipilah sesuai jenisnya untuk meningkatkan nilai jualnya. Dan dari seluruh warga ikut berpartisipasi dalam pengumpulan sedekah sampah. Nah, gerakan sedekah sampah adalah murni dari masyarakat untuk masyarakat, kemudian dipergunakan untuk kembali kepada masyarakat. Pemerintah memang ada program yang namanya bank sampah. Nah, prosesnya sebenarnya ini adalah samaannya untuk cara itu adalah pemilahan dan sebagainya itu sama, namun rohnya yang berbeda. Perbedaan dari bank sampah dengan sedekah sampah yang kami kelola adalah kalau bank sampah konsep yang dilakukan oleh pemerintah memang untuk meningkatkan nilai tambah penghasilan bagi warga, sehingga bank sampah itu mengelola dari sampah yang disampaikan oleh warga, kemudian dihitung nilai angkanya berapa, tetapi dijual dalam bentuk utuhan. Dan itu memang dari sisi konsep pemerintah sudah benar karena niatnya untuk meningkatkan nilai pendapatan warga. Tetapi menurut kami sebagai orang yang berbasis agama atau masjid, sekiranya orang menyampaikan sampah ke
kemudian dihargai, maka yang kaya ya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, karena sampah orang kaya lebih banyak daripada sampah orang miskin. Sementara kiri kanan yang mengeluh tidak bisa bayar SPP, tetap tidak ada yang bantu. Orang yang tidak bisa membayar rumah sakit juga tidak ada yang membantu. Sisi lain, bahwa kami melihat sampah itu menjadi masalah, kemudian ini harus hidup yang bersih, baik di rumah tangga maupun juga masyarakat secara umum, maka kami Majelis Lingkungan Hidup kemudian mencoba untuk kemudian bagaimana melakukan kita mengaudit atau melihat, mengoreksi kira-kira tempat saya ini boros enggak, tempat saya ini kurang bagus enggak dari sisi baik itu energi maupun air. Nah, sehingga kita melakukan audit lingkungan mandiri Muhammadiyah. Jadi ini sebuah upaya dari kami di Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah untuk membantu atau membuat sebuah instrumen dalam rangka mengaudit lingkungan, dalam hal ini adalah bangunan dan sekitarnya, agar bangunan itu bisa kita lihat tingkat keramah tamahannya pada lingkungan. Pada awal mungkin pilot project atau awalnya kita ke masyarakat Muhammadiyah, tapi ini tidak terbatas karena sifatnya instrumen ini kan universal, siapapun bisa menggunakan. Harapan kami nanti kalau di masyarakat atau komunitas Muhammadiyah ini sudah bisa, ya kita bisa juga disebarkan lebih luas lagi, sehingga gerakan yang dibuat ini menjadi lebih bermanfaat, akhirnya lingkungan menjadi lebih terjaga, intinya seperti itu. Harapannya kerusakan lingkungan yang dikarenakan ketidaksadaran, ya sebenarnya mungkin nggak aware gitu ya, muncul dari bangunan dan sekitarnya itu menjadi berkurang. Kemudian yang juga sudah dikembangkan adalah pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan itu adalah segala bentuk pembelajaran yang berkaitan dengan penanaman karakter, penanaman pemahaman dan pengetahuan tentang lingkungan hidup. Nah, anak-anak tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis saja, tetapi mereka juga harapannya diberikan kesempatan untuk praktek dan bahkan bisa menjadikan habit untuk cinta lingkungan. Kami memakai buku pendidikan lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, terutama Majelis Lingkungan Hidup. Dari sini sebenarnya ide kami bisa berkembang, dari sini kemudian kami juga bisa menerapkan apa saja yang perlu diatur dan juga direncanakan dalam rangka penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Gerakan lingkungan hidup dan penyelamatan sumber daya alam sesungguhnya milik bersama, milik kolektif, bukan hanya di tingkat nasional dan domestik, lokal, tapi bahkan untuk di tingkat global. Peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam terbesar, gerakan Islam modern terbesar bahkan, itu harus melakukan proses pelembagaan gerakan ini semakin terorganisasi. Hanya dengan gerakan yang terorganisasi, maka penyelamatan lingkungan hidup dan pengembangan sumber daya alam yang berbasis pada kemajuan bangsa dan negara itu bisa dilakukan secara lebih tersistem.